Yesus baik, baik buat saya. Tuhan menjadi satu-satunya pusat dari seluruh penyembahan mereka. Itu harus diketahui oleh seluruh bangsa. Tidak boleh ada dua Tuhan yang disembah. Tidak boleh ada dua Tuhan yang kita datang kepadanya. Engkau harus mengambil keputusan bahwa aku dan seisi rumahku hari ini akan beribadah kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Apa maksudnya, saudara? Supaya jangan sampai kita menyembah kepada dua. Menyembah kepada hanya satu Tuhan. Tapi jangan terlalu ekstrim juga, saudara. Karena saya ketemu beberapa orang yang terlalu ekstrim. Hanya Tuhan yang patut dihormati. Dia bilang begitu. Sepakat ke tidak? Sepakat. Karena dia bilang hanya Tuhan yang patut dihormati, maka dia ikut upacara orang bilang kepada Sang Merah Putih. Hormat! God! Dia tidak hormat. Kenapa? Hanya Tuhan yang patut dihormat. Ini bodoh ini. Waktu kita hormat bendera itu bukan berarti kita tidak hormat pada Tuhan. Toh. Saudara bisa merasa sebagai warga yang baik, warga bangsa, di mana kita pun kemerdekaan Tuhan berikan bagi kita. Kita tahu itu adalah kemurahan dari Tuhan atas kita. Tapi simbol-simbol ini patut kita hargai. Makanya kita waktu saya hormat bendera bukan berarti saya tidak hormat kepada Tuhan. Jangan terlalu ekstrim juga. Kalau memang hanya Tuhan saja, nah tercatat saja sebagai warga kerajaan Allah. Jangan tercatat sebagai warga Nekoten 1. Ada pembagian beras, jangan coba-coba cari. Karena kita hanya warga kerajaan sorga. Jadi tempatkanlah pada tempat yang tepat refleksi kita. Supaya itu kemudian tidak menjadi salah. Saudara, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Dari seluruh penyembahan kita. Dari seluruh gerakan kita. Dari semua yang kita lakukan. Tuhan menjadi satu-satunya hidup kita. Supaya apa? Pusat dari penyembahan kita. Supaya kita tidak pisahkan terlalu jauh. Bahkan seolah-olah tidak ada hubungan antara hidup setiap hari dengan kehidupan kita dalam ibadah. Banyak orang ini, saudara, beribadah dia jadi orang lain, dalam kehidupan nyata dia jadi orang lain. Waktu pemilihan majelis ini kenapa ada banyak orang tidak mau? Karena don takut kalau berkhotbah itu don jadi orang lain. Kalau tiap hari duduk kau cerita kan dia, weh kawan dong apa kabar? Weh kawan apa kabar itu ketika dia jadi majelis dia sudah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Nah, untuk berubah begini ini beta berat, kawan beta berat. Padahal ini kan saudara-saudara yang dikasihi ini kan sapaan bagi sahabat, kenalan, orang-orang yang duduk. Kan tidak usah jadi orang lain di situ. Bayangkan kalau dia pun teman dong, yang teman main kartu dong ada duduk sama-sama dan dia bangun dia bilang saudara-saudara yang dikasihi, terus dia pun teman dia, maka bubarlah itu ibadah. Di sekitar Nekoten sini juga ada yang begitu. Nah ini yang kita pun soal. Akhirnya kan kita bikin jarak terlalu jauh antara hidup setiap hari dengan kita pun kehidupan beribadah. Ada satu anak muda kalau dia tidak pernah ikut gereja, terus tiba-tiba dia mulai rajin sedikit. Kadang-kadang yang jadi setan itu dia pun teman dong. Wih, rajin loh. Beta kawan pernah rajin begini 2 hari sah. Nah ini akhirnya rasa kikar mana kok. Jadi saudara-saudara, supaya kita jangan sekali lagi memisahkan itu. Jangan sekali-kali memisahkan kita pu hidup ini. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi suku-suku bangsa.
Paling tidak dia punya dua pesan. Pertama, yang kita alami kita sampaikan kepada suku-suku bangsa, atau mendengar kesaksian suku-suku bangsa tentang perbuatan Tuhan, supaya kita diperkaya. Saya bercerita dengan orang-orang di La Melera yang berburu ikan paus. Waktu saya bilang mereka berburu, dia bilang tidak, kami pergi ambil. Kalau bilang berburu itu seperti terlalu jahat. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan bagi kami. Bayangkan laut begini luas, dan setiap tahun dia harus datang melalui jalan ini. Bukankah Tuhan menyediakannya bagi kami? Tapi karena barang ini besar sekali, kami harus menyelesaikan dia. Tapi kami pergi ambil berkat. Saudara lihat cara pandang. Jadi tidak sembarang memperlakukan sesuatu. Justru kadang-kadang kita yang tersalah. Saya pernah bilang waktu saya pimpin di awal, kita ini jalan malam-malam, lihat pohon beringin satu tergoyang. Biasa kita naik hotel sini ada pohon beringin, tergoyang. Ada sapa di situ. Ada angin toh, bukan ada bayi. Lantas tagal ini pohon pun tergoyang, dorang sepakat lebih baik kita pi potong kes tumbang, kes jatuh. Pi berdoa na. Segala kuasa, segala yang ada di sini, yang tidak berasal dari Tuhan. Akhirnya kita tambah panas. Kadang-kadang kita doa juga. Suatu saat kami diprotes. Saya masih di sinode urus persekutuan doa. Ada yang protes saya waktu saya bawa materi di Alor. Pak Pendeta, saya protes ini. Bapak dong punya orang ini doa-doa tersalah ini Bapak. Bagaimana kau bilang doa tersalah? Masa dia bilang gini, segala setan, kuasa gelap, kami ikat, kami usir. Su ikat baru usir, dia mau lari bagaimana? Kok dia terikat, dia mau lari bagaimana? Logis sedikit lah. Kalau ikat na hancurkan ko, titik ko, pukul kas mati ko, ini ikat usir. Coba ikat ame ayam satu ko usir. Menurut saudara sehat itu? Jadi memang asal kita ini jangan asal-asal saja juga. Mengkritisi sesuatu secara baik. Itu penting bagi kita, saudara. Yesus baik.